Halo anak-anak kelas 2 SD Santa Angela, salam Serviam, salam sehat untuk kamu dan keluarga. Ya, semoga kamu dalam keadaan yang bahagia ya, happy, semangat ya. Dan ketika belajar, perut kamu juga sudah terisi ya. Kamu tidak kelaparan saat belajar, oke? Nah, anak-anak, kemarin kalian sudah belajar tentang hidup rukun. Ya, di situ dijelaskan tentang apa saja manfaat hidup rukun. Akibatnya apa kalau kita tidak bisa rukun dengan yang lain. Nah, untuk hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru mungkin untuk kalian. Tentang apakah itu? Nanti Ibu jelaskan. Sebelumnya, ayo kita menyanyikan lagu berikut ini terlebih dahulu. Semangat menyanyi ya. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa ya menyanyikan lagu Peramah dan Sopan? Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apa pesan dari lagu tadi? Ya, betul ya, dalam lagu ini ada tertulis ini. Ramah, sopan. Kita diminta untuk menjadi anak yang ramah dan sopan. Siapa yang masih ingat tentang 3S? Apa saja itu 3S? Ya, senyum, sapa, salam. Ya, itu sudah menunjukkan kamu menjadi anak yang santun. Ya, ketika kamu bisa tersenyum kepada orang lain, menyapa orang lain, hebat. Ya, tandanya kamu mempedulikan orang di sekitar kamu. Ya, tidak sombong seperti dalam lagu ini. Ya, kita diminta jangan sombong dan atau congkak. Ya, congkak itu lebih dari sombong. Nah, selain itu, kita diminta untuk apa ini? Ya, rajin belajar. Nah, tentang ini semua kita akan memperdalamnya lagi dalam materi hari ini, yaitu tentang ungkapan. Ya, siap belajar ya tentang kata ungkapan seperti apakah itu? Ini dia penjelasan Ibu.
Baik, anak-anak, kita langsung membuka modul kita. Ada di halaman 7, kegiatan 2.1. Ya, di situ kita diajak untuk membaca teks percakapan. Yuk, kita baca bersama-sama. Kamu juga boleh disuarakan ya saat membaca teks percakapan itu agar orang tuamu bisa mendengar ya, mendengar cara kamu membaca. Oke, siap? Yuk. Kita mulai dari Udin. Buku kakak banyak sekali. Kata Mutiara, kakak memang senang membaca buku. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus. Judulnya Bintang Lapangan. Ceritanya tentang apa, Kak? Cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku kakak. Sama-sama, Dik. Nah, anak-anak, di situ ada kata-kata ungkapan. Yang mana coba? Nah, ini dia nih. Ada kutu buku. Kutunya di dalam buku? Maksudnya ada kutu di dalam buku atau apa ya? Nanti kita lihat ya penjelasan ibu berikutnya. Berikutnya, bintang lapangan. Apa ya artinya? Berikutnya lagi, apa ini? Ya, rendah hati. Dan ini dia, besar kepala. Nah, apakah kata-kata ini mempunyai arti yang sebenarnya? Maksudnya, besar kepala berarti kepalanya yang besar atau apa ya? Ini dia penjelasan dari ibu. Nah, anak-anak, kata-kata yang seperti tadi disebut ungkapan. Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Contohnya ya, seperti yang sudah ibu katakan, besar kepala bukan berarti kepalanya yang besar ya, namun besar kepala ini ungkapan yang ditujukan untuk anak-anak yang sombong, seperti itu. Berikutnya ini bintang lapangan bukan berarti ada bintang di lapangan ya, bukan berarti seperti itu. Nah, siapa yang tahu apa artinya bintang lapangan? Kita dengarkan penjelasan ibu berikutnya. Nah, anak-anak, kata-kata ungkapan tadi memiliki arti seperti ini. Ya, dalam teks percakapan tadi ada ini nih. Kutu buku. Kutu buku artinya adalah orang yang suka membaca buku. Siapa di sini suka membaca buku? Ya, hampir setiap hari baca buku. Ya, kalau kita sebagai orang yang kutu buku, pasti kita mempunyai banyak pengetahuan ya. Tahu banyak hal. Tentunya buku-buku yang layak dibaca oleh kamu ya, sebagai anak-anak. Oke. Nah, kita lihat lagi. Ada ungkapan yang lain tadi. Nah, bintang lapangan. Bintang lapangan itu tadi ya, bukan ada bintang di lapangan, bukan. Tapi apakah artinya? Pemain terbaik. Ya, artinya pemain terbaik bintang lapangan itu. Siapa yang di sini suka main sepak bola? Nah, biasanya anak laki-laki ya. Mungkin ada anak perempuan juga yang suka main sepak bola ya. Dan hebat mainnya. Nah, biasanya pemain terbaik itu disebut bintang lapangan ya, seperti itu. Berikutnya lagi, dalam teks percakapan ada kata ini. Apa ini? Rendah hati.
Bukan artinya hatinya rendah di bawah ya, bukan ya. Rendah hati adalah tidak sombong dan baik hati seperti anak dalam gambar tadi. Ya, di dalam gambar ini anak itu menolong ya, baik hati. Lihat yang lebih tua ini ya, dia mau menolong membawakan tempat sampah. Nah, itu rendah hati contohnya. Kemudian lagi apa ini? Biasanya untuk anak yang apa tuh? Ini dia. Tinggi hati atau besar kepala. Bukan berarti kepalanya besar ya, bukan. Tapi artinya adalah sombong. Ya, Ibu harapkan di antara kamu semua tidak ada yang seperti ini ya. Semuanya belajar ini rendah hati. Oke? Nah, anak-anak, tadi kita menemukan kata ungkapan dari teks percakapan. Sekarang kita temukan kata-kata ungkapan yang lain dari teks bacaan ini. Yuk, kita sama-sama membaca ya. Ibu ingin mengajak kamu untuk banyak belajar membaca, ya, membaca dengan benar, ya. Kita sama-sama belajar ya. Yuk, kita baca ini. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Ayah dan ibu juga bangga karena Mutiara dan Udin cepat kaki, ringan tangan, dan jika ada masalah selalu diselesaikan dengan kepala dingin. Ya, hebat ya, kamu sudah bisa membaca teks ini. Sekarang coba cari kata-kata ungkapan dalam teks ini. Coba mana? Ya, ini dia ya. Ada kata yang aneh apa ya? Oh iya, ini buah tangan. Ya, di tangannya berbuah atau bagaimana? Nah, nanti ibu jelaskan ya. Buah tangan. Terus apa lagi? Ya, ini dia. Buah hati. Terus apa lagi? Ya, cepat kaki, ringan tangan. Terus apa lagi nih? Ya, kepala dingin. Ya, bukan berarti kepalanya yang dingin ya, diberi es, bukan. Ingin tahu artinya? Kita simak penjelasan ibu berikut. Ini dia. Nah, ini buah tangan. Apa tuh? Lihat di situ. Seorang ayah membawakan apa di situ? Ya, oleh-oleh. Buah tangan itu artinya oleh-oleh. Ya, biasanya kalau keluarga kita mengunjungi suatu tempat suka bawa oleh-oleh atau kemanapun ya. Itu. Kemudian lagi apa nih? Buah hati. Apa artinya buah hati? Ini dia, anak. Kamu adalah buah hati papa dan mama. Ya, seperti itu. Berikutnya lagi, ini dia. Tampak anak itu sedang apa ya? Menolong. Ungkapannya cepat kaki, ringan tangan. Artinya suka menolong dan gesit. Siapa di sini yang suka menolong dan juga gesit? Gesit itu cepat, ya. Ketika disuruh untuk melakukan sesuatu cepat. Ketika dimintai pertolongan cepat mau menolong. Ada yang seperti ini? Ibu harap kamu anak yang seperti itu ya. Cepat kaki, ringan tangan, suka menolong dan gesit. Berikutnya lagi. Ini dia. Nah, kepala dingin. Kepala dingin itu artinya tenang dan sabar.
Ya, ketika ada permasalahan, kita tenang dan sabar. Ya, seperti kamu nih menghadapi PJJ. Aduh ibu, ini tidak bisa, bagaimana caranya? Cari videonya di mana? Aduh, ini videonya tidak bisa dibuka. Nah, kita gunakan kepala dingin, tenang, sabar, ya. Jangan terlalu panik, pasti segala kesulitan ada solusinya, bisa diatasi, ya. Asalkan kita mau sabar dan tenang. Sama ibu juga ya, kita sama-sama belajar untuk sabar dan tenang. Oke? Anak-anak, kamu semakin mengerti ya tentang ungkapan. Nah, sekarang ayo kita mulai berlatih. Ada dalam kegiatan 2.2 halaman 8. Ini dia. Lengkapilah kalimat-kalimat berikut dengan ungkapan yang benar. Kita lihat nomor 1. Di situ ada percakapan ya antara Udin dan kakaknya. Kita lihat, kita baca ya dari Udin. Terima kasih ya kak, aku boleh meminjam buku kakak. Sama-sama Dik, aku ingin menjadi titik-titik seperti kakak supaya pintar. Wah, kamu hebat Dik. Nah, siapa yang tahu apa isi untuk kalimat ini? Apa isinya? Apa ungkapan yang tepat untuk melengkapi kalimat ini? Aku ingin menjadi titik-titik seperti kakak supaya pintar. Tadi ya, harus banyak buku. Apa? Ungkapannya apa? Ya, betul. Kutu buku. Ya, kamu boleh menuliskannya di modul bagi kamu yang bisa mengeprint modul atau di kertas lain juga boleh ya, sambil kamu belajar menulis ya. Baik, kita lanjutkan ya ke nomor berikutnya. Di situ juga ada percakapan. Ayah dulu ya. Bu, ayah bangga dengan Aldo. Iya, ibu juga bangga karena Aldo suka menolong dan anaknya gesit. Betul Bu, dia anak yang apa? Yang tadi suka menolong dan gesit. Cepat. Ya, betul. Cepat kaki, ringan tangan. Ya, betul. Ini ungkapan yang tepat. Berikutnya kita ke nomor 3. Udin menjadi juara pertama lomba menggambar. Tetapi ia tetap apa? Meskipun dia juara, tetapi dia tetap apa nih? Tidak sombong ya. Rendah hati, betul ya. Ini artinya tidak sombong. Oke. Sekarang ke nomor 4. Ayah dan ibu mengasihi titik-titik mereka. Apa nih? Ungkapan apa? Dari yang sudah kita pelajari tadi. Yang tepat untuk mengisi kalimat ini. Ya, betul. Buah hati. Ya, kamu bisa melengkapi kalimat ini dengan kata buah hati. Berikutnya nomor 5. Masalah harus diselesaikan dengan titik-titik agar tidak terjadi pertengkaran. Diselesaikan dengan apa nih? Kepala? Ya, kepala dingin. Ya, artinya apa tadi? Tenang, sabar. Ya, ketika kita tenang, sabar, kita bisa berpikir dengan baik. Oke? Nah, berikutnya anak-anak, kamu diminta untuk membuat kalimat dari kata ungkapan itu. Misalnya, nih di kalimat nomor A ya, rendah hati. Coba, siapa yang bisa buat kalimat dengan kata rendah hati? Minimal 5 kata deh. Nah, ini Ibu sudah berikan contohnya. Namun, Ibu meminta kamu membuatkan contoh yang lain.
Ya, ini dia contoh dari Ibu. Riko disukai oleh teman-temannya karena rendah hati. Berarti Riko ini anaknya tidak sombong ya. Gitu. Ini contoh dari Ibu. Kamu bisa mencari kalimat yang lain ya tentunya. Bagi yang belum bisa, tidak apa-apa. Untuk di modul, kamu bisa sama dengan kalimat dari Ibu. Ya. Berikutnya kata yang kedua adalah apa ini? Ya, buah tangan. Masih ingat artinya buah tangan? Ya, oleh-oleh. Ya, ini dia contoh kalimat dari Ibu. Paman Tobi membawa buah tangan dari Bali. Artinya apa? Paman Tobi membawa oleh-oleh dari Bali. Ya. Itu dia anak-anak, kamu boleh mencari kalimat yang lain ya. Ibu harapkan kamu kreatif membuat kalimat. Ya, oke. Baik anak-anak, terima kasih kamu sudah mendengarkan penjelasan Ibu tentang ungkapan. Ya, Ibu harap kalian dapat mempelajarinya kembali. Ya, dan semoga kalian tetap semangat untuk mempelajari hal-hal yang lainnya. Sampai ketemu dalam pembelajaran tematik berikutnya. Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.